walaupun secara riwayat memang lebih kuat astagfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Tapi yang sebagaimana kemarin disampaikan ya, bahwa astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, kalau Rasulullah seandainya menggunakan hanya kalimat tersebut, wajar saja, karena Rasul memang pribadi yang tidak berdosa sama sekali. Sementara saya pribadi yang sangat berlumuran dosa. Maka sangat wajar sekali kalau seandainya kita mengagungkan Allah, dan itu bukan merupakan kesalahan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul bukan merupakan suatu keharaman seandainya kita melakukannya. Seperti yang barusannya, astagfirullah maupun astagfirullahaladzim sama-sama istimewa. Astagfirullah, saya mohon kepada Allah. Kalau kita astagfirullahaladzim, saya mohon kepada Allah, mohon dikampuni segala dosa. Allah yang memiliki sifat agung. Nah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat seorang anak kecil yang memiliki keperluan kepada orang tuanya, tentu dengan bahasa yang halus dan permohonan yang mengagumkan. Jadi seandainya digunakan, diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memakai sifat al-azim, ya memang pantas saja, karena kita harus senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kalimat istighfar, ada sebagian yang memakai pengagungan dua sifat Allah, seperti halnya astagfirullahal ghafurur rahim. Itu sebenarnya ijtihad dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang beliau merasa bahwa tidak pantas seorang hamba yang berlumuran dosa kemudian bersikap seolah-olah tidak mengagungkan Allah. Maka ditambah dengan sifat Allah Al-Ghafur yang menerima taubat, Ar-Rahim yang penuh kasih sayangnya. Nah, maka dengan mengungkapkan kalimat Al-Ghafur Ar-Rahim itu betapa sangat agungnya Allah dan betapa sangat rendahnya diri kita, rendahnya diri saya yang penuh dengan dosa. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Rasul, bahwa itu adalah hak Rasulullah, tapi bukan berarti bahwa apa yang tidak diucapkan, yang tidak diperbuat oleh Rasul itu merupakan suatu kesalahan, apalagi suatu kebid'ahan, gitu ya. Seperti halnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Bilal. Suatu saat sahabat Bilal memohon nasihat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ausini, nasihatilah aku ya Allah, sehingga aku bisa melaksanakan apa yang kau perintahkan. Maksudnya beliau memohon nasihat yang sekiranya saya ringan untuk melaksanakannya. Rasul menjawab, alaika bimudawamatil wudu wa huwa wajib atas engkau wahai Bilal dengan melaksanakan wudu. Nah, perintah Rasul hanya melaksanakan wudu, tapi sahabat Bilal karena sangat bersyukurnya bahwa Rasulullah mengabulkan permohonannya, kemudian memberikan nasihatnya, dan nasihat itu tidak terlalu memberatkan sahabat Bilal. Maka sahabat Bilal menghiasinya dengan sholat sunnah syukrul wudu, padahal itu tidak diperintahkan oleh Rasul. Nah, dengan melaksanakan syukrul wudu, sholat dengan berniat bersyukur karena telah melaksanakan wudu, itu sebenarnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasul ketika di hadapan para sahabat, subhanallah katanya, saya
mendengar suara terbangnya sahabat Bilal. Oh, kan terhenyak para sahabat yang lainnya. Apa sahabat Bilal? Sahabat Bilal kan baru masuk Islam kemarin-kemarin katanya. Kemudian sahabat Bilal termasuk di antara sahabat yang berasal dari budak yang dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Tapi kenapa Rasulullah menyatakan sahabat Bilal termasuk al-ashirah mubasyaratun bil jannah, 10 orang sahabat yang termasuk diberi kabar gembira oleh Rasul untuk masuk surga? Ternyata salah satu amaliyah sahabat Bilal yang menyebabkan Allah ridho kepadanya, Rasul ridho kepadanya, itu dengan adanya pelaksanaan sholat sunnah syukrul wudu. Selain mendawamah istiqomah dalam wudu, sahabat Bilal melaksanakan syukrul. Jadi bukan berarti apa yang belum diucapkan atau belum dilaksanakan oleh Rasulullah merupakan suatu kebid'ahan, bukan. Tapi dilihat dulu dari sisi dasar hukumnya. Kalau kata fatwa dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Hukum, bahwa yang disebut dengan kebid'ahan adalah atau disebut dengan apa namanya sadi'ah, ya, sunnah bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah hasanah adalah ma wafaqa an sunnah, ma wafaqa anil Quran was sunnah, sesuatu yang tidak bertentangan atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara bid'ah dhalalah maka wafaqa an sunnati wal jamaah, bahwa kadang ada suatu perbuatan memang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang disebut dengan bid'ah. Kalau bid'ahnya hasanah maka tidak. Kalau bid'ah dhalalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Satu contoh lagi, bahwa Rasulullah SAW kalau seandainya beristighfar langsung tadikan dengan menggunakan kalimat astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Tapi ini belum dilakukan oleh Rasul, ya, tapi ijtihad dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan garis keturunan ke-13 dari pihak ibu dan 17 dari pihak ayah. Artinya beliau zuriyah dan nuriyah, memiliki garis keturunan dan juga memiliki limpahan warisan keilmuan dari Rasulullah SAW. Ada satu hal yang memang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi sangat efektif dalam beristighfar. Apa itu? Di dalam surah An-Nisa ayat 64 ada satu bid'ah yang merupakan bid'ah hasanah, tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tapi di dalam ruhaniyah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini merupakan jalan yang efektif. Apa itu? Zalamat anfusahum